Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas TT 4501 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah jaringan telekomunikasi. Sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya, Fauzan Maulana dengan NIM 11012101115. Lalu selanjutnya ada Muhammad Idman Rahmansyah dengan NIM 110121328. Lalu selanjutnya ada M. Fahrul Islam Rahman dengan NIM 110121326. Lalu yang terakhir ada Farid Muhammad Iqbal dengan NIM 110121317. Untuk daftar isinya, yang pertama ada pembuatan topologi, yang kedua mengkonfigurasi jaringan, lalu yang terakhir yaitu simulasi. Yang pertama, topologi jaringan. Jadi topologi yang digunakan yaitu topologi hybrid, yang dimana topologi yang dibuat adalah topologi antara dua gedung, di mana setiap gedung memiliki servernya tersendiri. Kedua gedung ini memiliki network address yang berbeda, namun setiap klien di setiap gedung harus bisa mengakses klien yang lain di kedua gedung tersebut. Untuk perangkatnya, perangkat yang digunakan di topologi kelompok kami yaitu yang pertama ada router. Kita menggunakan PT router supaya tinggal plug and play saja. Lalu yang kedua, kita menggunakan dua switch, sama menggunakan PT switch supaya tinggal plug and play. Lalu kita menggunakan dua access point supaya ada perangkat wireless. Lalu dua server, 3 laptop, dan 4 PC. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahrul. Berikutnya sambungan atau connection. Nah, di setiap perangkat itu harus kita sambungkan satu sama lain. Nah, penyambungannya itu kita menggunakan beberapa tipe sambungan. Yang pertama itu kabel fiber, yang kedua kabel konsol, tiga kabel UTP atau unshorted twisted pair. Berikutnya ada wireless. Untuk kabel fiber sendiri, dia itu berwarna merah seperti yang ada di gambar nomor 1. Dia menghubungkan router dengan switch. Uh, Berikutnya ada kabel konsol. Kabel konsol ini ya bisa dilihat di nomor 2, dia yang berwarna biru yang menghubungkan uh, laptop dengan router yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan dari end device. Next. Nah, yang ketiga ada kabel UTP. Kabel UTP di sini dia yang menghubungkan switch dengan PC, kemudian dia menghubungkan juga ke server. Dia tuh kabelnya yang berwarna hitam ini. Berikutnya ada wireless. Nah, wireless ini dia sambungan tanpa kabel yang menghubungkan access point dengan laptop. Next. Berikutnya ada konfigurasi server. Untuk konfigurasi server di sini kita memerlukan konfigurasi server untuk membuat DHCP dan DNS web server. Yang pertama untuk konfigurasi IP servernya itu kita harus mengkonfigurasi di IPv4 address, subnet mask, default gateway, DNS server sesuai yang ada di bawah ini. Di nomor 1. Berikutnya kita konfigurasi DHCP. Konfigurasi DHCP di sini kita menyeting di default gateway, DNS server, start IP address, subnet mask. Kemudian di konfigurasi DNS di nomor 3 kita melakukan konfigurasi di server dengan memasukkan address, kemudian memasukkan namanya untuk mengubah address tersebut ke bentuk nama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farid M. Iqbal.
Selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi server, kita akan mengkonfigurasi router. Jadi kita mengkonfigurasi router untuk keperluan routing antara dua network address dari dua switch, beserta untuk keperluan SSH. Yang pertama kita konfigurasi routing. Karena kita memakai dua router, jadi ada dua konfigurasi. Yang pertama untuk router sebelah kiri itu ada FA40. Kita config dengan IP address-nya 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya untuk router yang di sebelah kanan dengan nama FA50, kita konfigurasi IP address-nya yaitu 192.168.20.1 dengan subnet mask-nya yang sama. Selanjutnya kita konfigurasi SSH-nya. Kita config dengan nama SSH-nya yaitu hostname yaitu my router. Lalu kita beri username dan password. Username-nya admin dan password-nya admin juga. Selanjutnya karena kita memakai access point wireless, kita konfigurasi juga access point-nya. Mengkonfigurasi access point agar bisa terkoneksi dari klien secara wireless. Bisa dilihat di sebelah kiri, kita memasang password berupa WPA2PSK dengan passwordnya 123456778. Next. Lalu ada juga konfigurasi IP address klien, yaitu mengkonfigurasi PC dan laptop untuk mendapatkan IP address dari DHCP. Jadi kita di sini konfigurasi PC-nya bisa dilihat DHCP-nya sama seperti DHCP yang di setting di awal tadi. Next. Untuk simulasi akan disimulasikan oleh Muhammad Rifan Rahmansyah. Oke, ini ada 5 tes simulasi, bisa di next. Pertama akan disimulasiin paket ICMP. Bisa di next. Selanjutnya ini ada web server ya. Web server ini pakai IP DNS-nya servernya, sama pakai ngeset DNS name server ke IP web server. Bisa di next. Nah, terakhir ini kita ngedemo SSH. Ini SSH-nya ada di setting tadi di router ya. Kita tinggal nyambungin aja ke gateway-nya sama pakai username admin sama password-nya admin tadi nanti. Oke, jadi ini adalah simulasinya. Jadi tadi sebenarnya ada tambahan sedikit di laptop tuh, sebenarnya ada modul yang harus ditambahin. Itu adalah modul untuk wireless. Karena laptop yang defaultnya itu dia pakai LAN ya. Jadi ini diganti dulu ke pakai wireless, bisa pakai yang WA atau WAC. Setelah itu kita pertama kan mau paket ICMP ya. Jadi pertama kita simulasi dulu dari PC 1 ke PC 3 misalnya, sama dari PC 2 ke PC 4, atau dari laptop 1 ke PC 2. Nah ini kalau dilihat di real time-nya nih, pertama itu failed dari PC 1 ke PC 3. Tapi kalau kita kirim lagi, dia successful. PC 2 juga, PC 2 ke PC 4. Ini udah bisa kita simulasiin aja. Cepetin saja. Ya. Setelah dilihat, setelah simulasi ini, sudah lihat ya, semua pengiriman paketnya itu berhasil. Oke, selanjutnya untuk web server. Jadi misalnya karena di server kita udah nge-setting DNS-nya. DNS ini server1.com sama server2.com. Dan dia IP-nya juga udah nunjuk ke IP server ya, 192.168.10.54. Ini tuh IP servernya. Jadi kita bisa akses web servernya dari PC misalnya. Kita buka desktop, web browser. Terus kalau misalnya kita mau akses pakai IP, kita bisa masukin aja 192.168.10.254. Dia akan masuk ke web servernya. Oh, ini masih simulasi ya, real time. Nah,
Bisa lihat ini udah bisa ya, sudah bisa masuk. Atau enggak kita juga bisa pakai DNS-nya, server1.com. Udah bisa ya. Jadi itu untuk DNS web server. Selanjutnya untuk SSH, karena tadi di router udah di setting ya, di router tuh udah di setting ininya, SSH-nya. Jadi kita cukup SSH aja, misalnya kita mau SSH dari PC 1. Ini SSH. Nah, kita masukin gateway IP address-nya 192.168.10.1, username tadi admin. Tinggal kita connect. Nah, ini tadi passwordnya juga admin. Sekarang kita udah berhasil buka terminal routernya dari PC 1 melalui SSH. Ini kalau kita enable juga passwordnya itu admin. Oh iya, ini untuk simulasi ini jadi gedung 1 itu dia IP address-nya itu poolnya 10 ya, 192.168.10. Kalau yang gedung 2 itu poolnya itu 192.168.20. Itu saja untuk simulasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.